Kota Malang merupakan salah satu kota yang sangat diminati oleh wisatawan. Tidak hanya itu, kota ini juga menjadi tujuan bagi banyak mahasiswa dari seluruh Indonesia. Mengingat hal tersebut, pembangunan infrastruktur di Kota Malang menjadi hal yang penting dan krusial. Salah satu pembangunan di Kota Malang adalah pembangunan jembatan Tunggul Mas yang menghubungkan dua wilayah yaitu Tunggul Wulung dan Tlogomas. Pada awalnya, pembangunan jembatan tersebut direncanakan sebagai salah satu jalan alternatif yang diharapkan dapat menjadi penghubung dan mempermudah mobilitas. Namun sayangnya, jembatan yang diresmikan oleh Wali Kota Malang akhir Februari 2022 lalu malah menimbulkan kemacetan, terutama saat terjadi hari libur dan akhir pekan. Melihat fenomena tersebut, kami sebagai mahasiswa sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang tertarik untuk melakukan penelitian mengenai dampak pembangunan jembatan Tunggul Mas terhadap kemacetan. Alhamdulillah penghasilannya lumayan daripada yang dulu kan pernah buka cuman hasilnya banyak kan sekarang. Iya sih Mbak, biasanya kalau saya pribadi muter agak jauh, ada jembatan lebih singkat sih, itu positifnya. Kalau negatifnya mungkin agak macet sih kalau di wilayah Begawan sini. Kalau saya keluar masuk mau parkir mobil susah. Kalau buat usaha enak sekarang. Pastinya mempengaruhi banget Mbak. Kalau jarak tempuhnya agak panjang kan ke bensin. Kalau untuk waktunya pasti lebih cepat sih Mas. Sebelumnya ya wajar-wajar sepi, jalannya lancar, terus ada jembatan langsung macet semuanya lewat sini. Alhamdulillah pembelinya lumayan ya, jadi rame. Kalau malam tambah rame. Membantu banget sih Mbak. Udah lebih enak sih menurut saya. Jadi nggak terlalu lama kalau lalang dari situ. Saya bisa 2 kali 3 kali lipat. Mempengaruhinya dari segi orderan lebih enak. Kalau biasanya saya bensin sehari itu 20.000, kalau sekarang mungkin 15 ribuan. Susah kalau mau keluar, mau parkir juga nggak bisa. Mungkin dari lalu lintasnya aja sih Mbak ya, sama lampu merahnya sini terlalu lama juga, makanya kadang itu jadi macet agak panjang sih. Tapi jam-jam sibuk aja sih Mbak, kalau nggak jam sibuk nggak juga. Malam ada anak apa? Geng motor misalnya. Nah, geng-geng itu kadang-kadang berlebihan gitu loh. Kalau menurut saya kita semua sih Mbak, dari segi pengguna jalan nggak perlu buang sampah ataupun parkir sembarangan. Yang enaknya tuh lebih cepat sampai kampus. Karena akses orang dari belakang kampus itu emang agak sulit kalau mau ke daerah yang di depan Tlogomas ini. Jadinya ada yang lewat muter ke Wulung sana, ya, atau bahkan ke Suhat juga ya. Iya, ke Suhat. Ada yang lewat mana itu yang Sengkaling jembatan kecil itu. Iya. Kalau mobil otomatis lewat yang mana itu yang daerah Batu ya. Itu. Nah, sebelum itu tuh kita tuh kesusahan banget ya ke tujuan yang kita pengen kan. Semenjak ada jembatan itu tuh jadi mempermudah kita. Tujuan dibangunnya jembatan Begawan itu kan untuk mengurai kemacetan yang ada di jalan raya depan kampus Universitas Muhammadiyah Malang. Juga untuk memperlancar keperluan orang yang ada di belakang kampus mau ke depan. Sebaliknya seperti itu juga. Enaknya tuh ya macet itu, apalagi jam-jam sore itu. Karena di daerah Tlogomas sampai di Noyo itu tingkat kendaraan itu yang lumayan tinggi karena banyak kampus-kampus, jadi kebanyakan orang lewat situ. Mungkin hanya beberapa detik, tapi kan tetap aja karena di stop akhirnya jadi kemacetan. Ada kalanya ketika sekitaran rel jembatan atau apartemen Begawan itu ada acara-acara tertentu, macam kayak di bulan Agustus mungkin ada keramaian, karnaval dan lain-lain. Mungkin juga salah satu faktor yang menyebabkan kemacetan itu rambu-rambu yang kurang ya, tapi terkadang juga ada orang yang memanfaatkan kayak polisi cepet itu toh, itu kan juga menimbulkan kemacetan. Malah mempermudah kita dan juga mencegah kemacetan. Mencegah ya, bukan memberhentikan kemacetan, enggak. Sebelum jembatannya dibuka itu biasanya saya tuh lewat Sengkaling ke jembatannya ya
kecil juga Makin jauh. makin jauh juga. Saya biasanya parkir di parkiran depan sih. Jadi itu memang lebih dekat dari tempat saya tinggal. Tapi ya kekurangannya itu sih. Waktu yang diperlukan untuk berjalan kaki itu lumayan lama. Waktunya lebih singkat, terus ya nggak muter-muter. Ya, mempercepat kadang di suatu kondisi misalnya dari arah Dinoyo atau sebaliknya. Pokoknya bisa jadi opsi lah sih untuk jalan yang lebih lancar atau Saya kira membantu aktivitas, mungkin juga beberapa mahasiswa juga dipermudah adanya jembatan Begawan itu. Saya merasa diuntungkan, sangat bersyukur ada karena jembatan itu dibangun sekarang. Dapat diketahui, persepsi dan pengalaman masyarakat sekitar sangatlah beragam. Pedagang merasakan kesulitan dalam hal parkir dan karena padatnya arus lalu lintas dari pembangunan jembatan. Pengrajin cenderung menganggap dampaknya tidak terlalu mengganggu aktivitas mereka. Dalam perspektif pekerja kantoran dan ojek online, jembatan Tunggul Mas memiliki pengaruh yang penting terhadap lancaran pekerjaan mereka. Mereka melihat jembatan sebagai sebuah solusi yang mempercepat perjalanan dan mengurangi biaya bahan bakar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi jembatan sebagai yang pertama sarana mempermudah perjalanan, yang kedua sarana meningkatkan usaha UMKM, dan yang ketiga kan sebagai wahana kemacetan.